Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah, sekarang kita berada di podcast LP2M ya. Ya, kalau kita berikan istilah Pak Lembang ini adalah podcast kerja-kerja pengabdian. Kalau dalam bahasa Sanskertanya, Sanskerta, bahasa Bugisnya itu jama-jama pengabdian. Ya. Jadi hari ini kita mendapat narasumber yang sangat sungguh luar biasa, yang merupakan nantinya tempat untuk KKN Nusantara kita moderasi beragama, yang semoga insya Allah kita akan di Tanah Toraja ini akan menjadi tuan rumah. Dan saya bersama Pak Lembang. Mohon izin Pak, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Pak? Ya, Pak Lembang. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap nama saya Tandi Rumambo, ya Kepala Lembang Bo ini Buntu Sisong. Tandi ya. Rumambo. Ya, ya. Berarti orang asli Toraja Pak ya? Ya, orang asli Karena Toraja. Namanya Rumambo ya. Ya. Nah, pertanyaan awal saya ini yang masih ini Pak, apa sih bedanya Lembang dengan kecamatan Pak kalau di Tanah Toraja itu? Kalau Lembang ini kan skala kecilnya. Kalau kecamatan satu tingkat lagi ke atas baru bupati. Ya. Kalau Lembang itu Pak bisa dikatakan desa ya? Ya, hampir sama dengan desa, cuman penamaan yang beda. Ya, cuman di Tanah Toraja yang beda penamaannya. Oh, tapi ya. Kalau Lembang itu termasuk desa. Ya, sama. Soalnya kalau kami biasanya Pak di kota-kota kami biasanya kalau misalkan kecamatan turun ke desa. Ya. Berarti desa itu setara dengan Lembang. Dengan Lembang ya, berarti yang nama Kaduaja itu Pak Lembang atau kecamatan Pak? Kalau Kaduaja itu termasuk Lembang Kaduaja satu. Lembang Kaduaja. Ya. Kalau Kaduaja yang ditempati tadi itu masuk kecamatan Gandang Batu Silanan. Kalau ini kita berada di Lembang Bone Buntu Sisong, masuk kecamatan Makale Selatan ya. Beda kecamatan Makale ya. Selatan. Berarti yang Kaduaja itu termasuk Lembang juga termasuk Pak? Lembang. Oke, jadi para penonton bahwa lokasi ini merupakan nomine ya dari beberapa lokasi yang ada di Tanah Toraja untuk penempatan KKN Nusantara. Pak, seperti ini Pak, kira-kira nih kalau misalkan Yayen Pare-Pare insya Allah menjadi tuan rumah dan kami tempatkan di Tanah Toraja ini, kira-kira respon masyarakat atau pemerintah daerah itu Pak, respon awalnya gimana itu Pak? Bapak sebagai pemerintah daerah dah. Ya baik, terima kasih. Ya tentu kami sebagai pemerintah ya dan mewakili juga masyarakat sangat berterima kasih kepada LP2M Yayen Pare-Pare. Ya, Yayen Pare-Pare ya, yang sudah merencanakan untuk menempatkan KKN Nusantara di Lembang Bone Buntu Sisong ya, sebagai salah satu dari berbagai posko di Tanah Toraja. Ya. Dan kami juga sangat berharap ya bisa ditempatkan di sini. Salah satunya satu posko di Lembang Bone Buntu Sisong ya, untuk KKN Nusantara ya. Karena kami sangat membutuhkan ya, setidaknya ada program-program atau ide-ide brilian yang bisa dapat dibawa oleh mahasiswa-mahasiswa KKN ini. Nah ini menarik sebenarnya Pak, karena kita ini sifatnya podcast, jadi mungkin ini adalah gambaran awal bagi adik-adik ya yang akan nantinya akan kami tempatkan di sini. Kira-kira Pak, gambaran awal ini apa-apa yang bisa dibantukan oleh anak KKN kami nantinya untuk misalkan pembangunan yang ada di desa ini, atau misalkan pendampingan apakah ada UMKM dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa dibantukan oleh anak KKN kami nantinya Pak? Ya, salah satu yang bisa diprogramkan yang paling utama itu kita akan berbicara tentang potensi ya. Potensi alam yang ada di sini Pak. Dan salah satu potensi alam di sini yaitu ya seperti yang ada di depan kita, ada kopi ya. Oh iya. Kopi ini akan sangat membutuhkan pendampingan untuk bagaimana ke depannya ya. Jadi kami sangat berharap ya, mudah-mudahan mahasiswa yang akan masuk di Lembang Bone Buntu Sisong yang melaksanakan KKN ini bisa membimbing atau mengarahkan bagaimana bisa berjalan ini program kopi ya. Karena salah satu potensi alam terbesar di Bone Buntu Sisong itu adalah kopinya ya. Tentu kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya kopi yang berada di Tanah. Apalagi kita berada di sini termasuk akan menjadi salah satu objek wisata. Oh, menjadi destinasi wisata Pak? Ya, destinasi wisata akan menjadi, kita akan bisa paketkan nanti. Bagaimana kita paketkan dengan program-program kopi ini. Kita kan salah satu daya tarik destinasi wisata itu ada keunikan-keunikan lokal. Ada yang bisa dirasakan atau ada yang bisa dibawa pulang kalau datang di sini. Ya, dan salah satunya itu adalah kopi. Dan untuk lebih bagusnya ke depan, maka perlu akan ada pembimbingan
seperti yang akan kita rencanakan ke depan, akan ada mahasiswa yang akan datang di Lembang Bokne untuk Sisong ya. Wow, luar biasa. Jadi buat adik-adik yang akan KKN nantinya di sini, ini sudah ada gambaran awal mengatakan bahwa di sini masih perlu pendampingan karena kalau nggak salah dulu pernah ini Pak ya, tapi karena pandemik ya, makanya terhenti, makanya perlu untuk diolah kembali atau dibangkitkan kembali lah. Yang kedua adalah destinasi wisata. Wow, di sini sungguh sangat luar biasa. Kita bisa saksikan di belakang kami ini, kami berada di salah satu puncak gunung ya yang ada di Desa Bokne ya, seperti itu. Nah, Pak Lembang, ke depan ini kira-kira kalau misalkan anak-anak kami dibawa ke sini, kira-kira hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk, karena perlu kami sampaikan bahwa insya Allah kita ada beberapa perguruan tinggi bukan hanya dari Sulawesi Selatan, tetapi ada dari Sumatera, ada dari Jawa Pak Lembang, ada dari Aceh, ada dari Papua yang akan ke sini. Kira-kira persiapan awal yang harus mereka persiapkan untuk ke sini itu apa? Ya, untuk ke sini kalau misalnya jadi akan masuk di sini, tentu yang perlu kita persiapkan karena kita ketahui Tanah Toraja itu sangat dingin ya. Luar biasa. Maka perlu kita akan ya buat adik-adik mahasiswa yang mau datang di sini perlu mempersiapkan semua itu, misalnya selimut dan lain sebagainya. Ya, dan untuk masalah tempat tinggal ya tentu kami akan, pemerintah Lembang akan memfasilitasi semua itu. Ini yang kami tunggu dari itu akan menjadi tanggung jawab kami nanti di pemerintah Lembang untuk memfasilitasi bagaimana dengan tempat tinggalnya. Nah, karena medannya yang cukup saya katakan cukup sangar ya bagi kami kota Parepare, ekstrim ya untuk naik ke sini. Itu kira-kira mobilisasinya adik-adik ketika misalkan sampai di bawah nantinya Pak untuk naik ke atas itu seperti apa? Kalau misalkan dia sekitar 30 orang, apakah misalkan harus memang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ataukah misalkan bisa roda 4 naik Pak atau gimana? Ya, seperti biasanya kalau warga-warga di sini keluar masuk kota biasanya itu menggunakan sepeda motor. Kalau bukan sepeda motor, biasa menggunakan truk 4 roda. Ya, lebih seru lagi. Yang oto trek, Pak. Ya, mobil trek. Mobil trek. Biasanya lebih seru lagi kalau naik pakai mobil. Oh ya, jadi itu bukanlah sebuah permasalahan yang ini Pak ya. Mungkin itu adalah sebuah teknis saja nantinya bagaimana sampai di sini. Oke, segitu gambaran sedikit tentang Desa Bokne yang insya Allah akan menjadi tempat lokasi KKN Nusantara nantinya. Dan Pak Lembang sudah siap menyambut kalian semua adik-adik yang insya Allah akan berada di sini. Di sini juga perlu kami informasikan bahwa banyak potensi alamnya Pak ya, termasuk kopinya. Nah, namanya adalah Tondok Lemo. Jadi mungkin adik-adik nantinya bisa berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya Lembang yang ada di sini, Pak Lembang yang ada di sini mungkin bisa membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali yang dulunya pernah ada Pak ya. Orang katakan Pak lebih baik nggak pernah ada daripada pernah ada tapi udah hilang begitu saja. Terima kasih banyak Pak Lembang atas waktunya pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan walau mau pikir lakukan tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengabdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.